Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimahumullah. Kita laksanakan dari punika kita bahas inggih punika tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ini satu kegiatan dalam sholat ketika kita kelupaan sesuatu dari wajib sholat. Walaupun ini jarang kita amalkan, tetapi penting untuk kita pahami agar suatu saat ada kelupaan dalam sholat maka kita bisa mengerjakan perintah dari Rasul, yaitu sujud sahwi. Kemudian untuk memudahkan pemahaman tentang sujud sahwi ini, saya sampaikan dengan bentuk poin-poin singkat saja. Yang pertama, sujud sahwi dikerjakan ketika ada yang lupa dalam sholat. Dan yang lupa di sini adalah melupakan wajib sholat. Jadi kalau yang kelupaan hanya sunat sholat maka tidak perlu sujud sahwi. Termasuk juga kalau yang terlupa adalah rukun sholat juga tidak boleh diganti dengan sujud sahwi. Karena rukun sholat itu kalau sampai ditinggalkan tidak ditoleransi. Sholat harus diulang sejak dia kelupaan rukun sholat. Misalnya rukun sholat itu takbiratul ihram. Kalau sampai sholat sampai salam selesai baru sadar tapi belum takbiratul ihram, maka tidak cukup dengan sujud sahwi, dia harus ulang dari awal. Karena sholat tanpa takbiratul ihram itu dinyatakan dia belum masuk sholat. Karena masuknya sholat itu ditandai dengan takbiratul ihram. Jadi sujud sahwi dikerjakan ketika terlupa dari wajib sholat. Nah, jadi ini ada turunan ilmu yang harus kita pahami, mana saja yang rukun sholat, mana yang wajib sholat, dan mana yang sunnah sholat. Ini yang pertama. Sehingga kalau dia sengaja meninggalkan wajib sholat, maka sholatnya batal. Wajib sholat itu kalau sengaja ditinggalkan sholatnya batal. Tetapi kalau terlupa maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Saya kasih contoh saja. Wajib sholat itu adalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu wajib sholat. Maka kalau imam terlupa, kemudian rakaat kedua sholat isya misalnya, tidak tahiyat awal langsung takbir masuk ke rakaat ketiga. Kemudian aku mengingatkan dengan bacaan tasbih subhanallah. Kalau imam sudah terlanjur berdiri, berarti dia sudah masuk rukun berikutnya yaitu berdiri. Seharusnya makmum langsung berdiri saja. Karena tahiyat awal yang terlupa tadi nanti cukup ditambah dengan sujud sahwi. Seharusnya seperti itu menurut jumhur ulama. Tetapi kebiasaan di lingkungan kita biasanya kalau imam sudah terlanjur berdiri, itu makmum tetap duduk, menunggu imam harus duduk lagi. Maka kalau kondisinya seperti itu ya tidak masalah, imam duduk kembali, karena memang kalau dilanjutkan nanti malah terjadi kesalahan. Duduk lagi tahiyat awal karena belum meninggalkan rukun yang terlalu jauh, baru berdiri ke rakaat ketiga. Ini poin pertama. Jadi kalau terlupa wajib sholat. Termasuk terlupa jumlah rakaat sholat. Jadi misalnya sholat isya ragu-ragu antara 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka solusinya kalau memang betul-betul tidak bisa meyakini salah satu, pilih yang paling sedikit. Pilih saja 3 rakaat, kemudian nanti sujud sahwi. Atau mungkin malah sholat itu kelebihan rakaat. Kalau kelebihan rakaat sholat isya kok malah 5 rakaat, sadarnya ketika tasawuf tadi betul-betul dia merasa sholat itu malah 5 rakaat, maka kelupaan rakaat baik pengurangan atau penambahan atau ragu-ragu maka disunahkan untuk sujud sahwi. Ini pertama. Yang kedua, sujud sahwi itu caranya dengan cara
sujud 2 kali. Karena sujudnya 2 kali, berarti di tengah-tengahnya ada duduk di antara 2 sujud. Dan yang namanya sujud sahwi pasti diakhiri dengan salam. Ini tanda yang paling mudah. Sujudnya 2 kali, di antara 2 sujud ada duduk, kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian yang ketiga, tidak ada bacaan khusus dalam sujud sahwi, sehingga tidak ada satu dalil pun Rasul mengajarkan bacaan khusus. Karena tidak ada, maka para ulama menyimpulkan berarti bacaan sujud sahwi dan duduk di antara 2 sujud sahwi persis dengan bacaan sujud di sholat. Bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi juga sama persis dengan bacaan duduk di antara 2 sujud ketika sholat. Yang keempat, pergerakan sujud sahwi juga diiringi dengan takbir intikal. Jadi ketika mau sujud juga membaca Allahu Akbar. Bangkit dari sujud juga Allahu Akbar. Persis seperti sujud ketika salam. Yang kelima, semua sujud sahwi diakhiri dengan salam. Ini tadi ya, mengulangi dari yang poin di atas tadi. Kemudian yang keenam, setelah sujud sahwi tidak ada bacaan tasyahud, sehingga setelah 2 kali sujud sahwi langsung salam 2 kali. Kemudian yang ketujuh, kapan mengerjakan sujud sahwi? Sujud sahwi bisa dikerjakan sebelum salam atau sesudah salam. Jadi misalnya ketika sholat isya sudah tahiyat akhir selesai, kalau kita mau sujud sahwi sebelum salam, berarti setelah tahiyat akhir selesai kita sujud sahwi 2 kali, setelah itu baru salam. Itu kalau sujud sahwi dikerjakan sebelum salam. Atau boleh juga sujud sahwi dikerjakan setelah salam, berarti kita salam 2 kali, langsung sujud kembali, yaitu sujud sahwi 2 kali. Setelah itu salam lagi, karena prinsipnya sujud sahwi harus diakhiri dengan salam, baik itu sebelum salam sholat maupun setelah salam ketika sholat. Kemudian masing-masing sujud baik sebelum salam atau setelah salam itu nanti ada sebab yang berbeda-beda. Nanti kita jelaskan di poin yang berikutnya. Kemudian yang ke-8, sujud sebelum salam dan sesudah salam itu sifatnya afdholiyah saja. Jadi misalnya begini, nanti ada keterangan kalau lupanya seperti ini harusnya sujudnya sebelum salam. Kalau lupanya seperti ini harusnya sujud sahnya setelah salam. Itu hanya afdholiyah saja. Jadi kalau salah menempatkan sujud sahwi harusnya setelah salam kok dikerjakan sebelum salam. Atau kebalikannya, harusnya sujud sahnya sebelum salam kok keliru setelah salam, maka tidak masalah. Karena ini hanya masalah afdholiyah. Apalagi kalau jadi imam misalnya terutama sudah keliru, kemudian mengucapkan subhanallah, itu kondisinya sudah tidak tenang. Maka dalam kondisi seperti itu dia bebas. Silakan sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, tidak ada masalah. Kemudian yang ke-9, poin ke-9 ini kita akan jelaskan apa yang menjadikan sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam. Sujud sahwi dikerjakan sebelum salam jika sebab lupanya karena pengurangan. Jadi wajib sholat itu masih dikurangi. Kalau dikurangi sujud sahwinya sebelum salam. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau kita kurangi wajib sholat berarti ada sesuatu yang berkurang. Maka perlu ditambah dulu sebelum mengakhiri sholat dengan salam. Maka tambahnya itu sebelum kita mengakhiri sholat, sehingga sujud sahwinya dikerjakan sebelum salam. Contohnya tadi, sholat tetapi lupa tidak tahiyat awal, berarti mengurangi tahiyat awal. Atau sholat tetapi dia merasa tadi jumlah rakaatnya kok masih kurang, maka ditambah, menambah keraguan masalahnya ini, maka dikerjakan sebelum salam. Walaupun kalau ragu-ragu, betul-betul ragu-ragu tidak bisa memutuskan mana yang
lebih kuat. Ragu-ragu itu ada dua macam. Kalau dia bisa mengira-kira mana yang lebih tepat antara 3 atau 4 rakaat, dia pilih yang paling kuat. Tetapi kalau ragu-ragu betul-betul tidak bisa menentukan mana yang lebih kuat, maka cara yang paling betul adalah pilih jumlah rakaat yang paling sedikit. Ini sujud sahwi sebelum salam ketika ada pengurangan wajib sholat. Kemudian sujud sahwi dikerjakan setelah salam jika sebab lupanya karena penambahan. Lupa karena penambahan. Misalnya begini, tadi imam lupa tahiyat awal sudah berdiri, berarti kan dia berdiri. Tetapi karena makmum tetap duduk, imam ngalahi, dia duduk lagi tahiyat awal. Maka sujud sahwinya setelah salam karena dia menambah jumlah berdiri. Tadi sudah berdiri sudah cukup, dia malah duduk lagi, berdiri lagi. Berarti ada penambahan, maka disunahkan sujud sahwi setelah salam. Dalilnya adalah, saya sebutkan satu hadis saja, walaupun di sini sebenarnya banyak dalil pendukung. Satu hadis saja, di mana Rasulullah juga pernah lupa. Dalam satu riwayat dari Imran bin Husain, beliau berkata, "Salama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi raka'atin min al-asr." Rasul pernah mengimami sholat asar, tetapi baru dapat 3 rakaat itu sudah salam. Semua komal pada pola kubro. Kemudian beliau berdiri masuk ke rumah beliau. Jadi sampai sudah masuk ke rumah, tapi rumah beliau di samping masjid. Fakoma Rasul Basitul Yadaini Fakoma. Kemudian ada satu orang yang memberanikan diri bertanya kepada Rasul. Padahal sahabat yang lain pada suka. Maka orang ini berkata kepada Rasul, "Angkosor tas sholat." Ya Rasul, apa jenengan tadi mengkosor sholat? Al-Nasita ya Rasulullah, atau mungkin jenengan tadi lupa, karena tadi jenengan baru dapat 3 rakaat sudah salah. Fatah ruju fasolah rokah al-matikana tarokan summa salam summa sajadah itu sahwi summa salam. Maka begitu Rasul diingatkan, Rasul masuk ke masjid lagi, kemudian mengimami sholat lagi dengan sholat hanya 1 rakaat. Karena sifatnya hanya untuk menambah tambahan 1 rakaat. Padahal beliau sudah sempat ngobrol dengan sahabat tadi. Saya baca di salah hadisnya, kalau aku menjelaskan masalah hadis ini, batasan waktu ketika lupa atau kurang 1 rakaat boleh ditambah cukup 1 rakaat, tidak perlu diulang dari awal ya. Secara uruf, secara adat itu belum terlalu lama dari salam yang pertama. Jadi Rasul tadi baru masuk rumah sebentar, ditanya sahabat, kemudian balik lagi, itu hitungannya belum lama. Tetapi kalau sudah 1 jam 2 jam, maka tentunya tidak boleh, dia harus mengulang sholat dari awal. Kemudian di sini Rasul kemudian ditambahkan summa sajadah sahwi. Maka kemudian Rasul sujud sahwi, kemudian dikerjakan setelah salam. Karena beliau menambahkan gerakan sholat. Tadi sudah salam, tambah 1 rakaat, salam lagi. Tadi rakaat ketiga tahiyat akhir, tambah 1 rakaat yang terakhir tadi, setelah sahur lagi. Jadi ada penambahan, karena ada penambahan, maka beliau sujud sahwinya setelah salam. Nah, sebagai penutup bahwa sujud sahwi ini hanya dikerjakan ketika kelupaan meninggalkan wajib sholat atau kelupaan dalam masalah jumlah rakaat. Kalau yang terlupakan adalah rukun, maka otomatis sholatnya batal. Sholatnya harus diulang dari awal. Atau tidak harus dari awal. Misalnya begini, dia sholat isya, rakaat ketiga dia tinggalkan 1 rukun, dia tinggalkan 1 sujud di rakaat ketiga. Berarti dia hanya sujud 1 kali, duduk sebentar, langsung berdiri. Maka rakaat ketiga itu berakhir. Maka begitu setelah salam diingatkan atau dia ingat sendiri, maka dia cukup menambah sholatnya tadi 2 rakaat. Karena sholat mulai rakaat ketiga itu sudah batal. Cukup menambah dengan 2 rakaat.
itu sudah terhitung nyambung dari rakaat ketiga, maka dia harus menambah 2 rakaat sempurna, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tidak boleh hanya nambah 1 rakaat saja. Itu kalau yang ditinggalkan adalah rukun sholat. Jadi ini walaupun jarang-jarang sekali kita amalkan, tetapi ini adalah fikih seputar sholat yang penting untuk kita pahami agar nanti kita bisa berbeda, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Kemudian sebagai tanda terakhir saja, andaikan imam merasa lupa, kemudian sebelum salam imam itu sudah sahwi, maka makmum juga harus mengikuti imam walaupun makmum tidak tahu ini sebabnya apa. Kita ikut saja kepada imam, karena bisa jadi imam melupakan sesuatu sementara itu tidak disadari oleh makmum, maka tugas makmum mengikuti gerakan imam. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.